Lupus itu berarti apa? Lupus itu adalah luka, ya, luka atau kata bahasa Jawanya adalah koreng. Diabetikum berarti yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Ya, berarti penderita ini menderita apa? Menderita diabetes mellitus, ya. Mohon maaf untuk suara saya jelas dan slide-nya bisa dilihat. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke. Baik. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini tahun 2021 ini merupakan negara ranking kelima ya di dunia dengan populasi terbanyak diabetes mellitus. Ini sudah mending ya, sudah bagus. Maksudnya bagus, sudah naik peringkat. Tadinya dia ranking 4 dunia tahun 2019. Nah, ranking 5 itu, ranking 5, ranking 4 bukan ranking yang bagus karena ini ranking yang jelek. Artinya populasi masyarakat yang mengidap penyakit diabetes mellitus di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ya, harusnya kan tidak. Nah, kalau banyak berarti kan kita tahu diabetes mellitus itu memberikan komplikasi ke tubuh manusia itu sendiri, ke tubuh pasien, yaitu komplikasi mikrovaskuler dan komplikasi makrovaskuler. Sehingga pasien-pasien dengan kondisi diabetes mellitus, dia kemungkinan besar akan mendapatkan beberapa komplikasi penyakit. Nah, itu yang mengakibatkan angka kesakitan itu meningkat dan quality of life atau kualitas hidup semakin menurun. Artinya si pasien itu tidak produktif lagi kan. Kalau tidak produktif berarti tidak menghasilkan apapun. Maksudnya tidak secara finansial juga akan menurun. Bahkan dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatannya. Ya, pengobatan itu dia harus lakukan itu untuk menekan komplikasi dari diabetes mellitus. Ya, sehingga negara-negara inilah negara-negara terutama kebanyakan adalah negara-negara berkembang, berkembang ke bawah ya, bukan berkembang yang ke atas. Artinya bukan negara-negara maju. Biasanya terjadi pada negara-negara yang berkembang, kondisi DM-nya tuh sangat tinggi. Karena sekali lagi tingkat ekonomi yang masih rendah. Kalau negara-negara maju, ya tingkat ekonominya lumayan bagus sehingga mereka tahu bagaimana mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Begitu ya. Jadi dengan kondisi DM yang tinggi ini mengakibatkan negara ini termasuk Indonesia menjadi negara yang harus mau menyediakan beberapa asuransi kesehatan untuk masyarakatnya. Nah, ini mengakibatkan pajak di Indonesia semakin tinggi. Nah, ini salah satunya adalah karena penderita orang sakit di Indonesia itu semakin banyak, sehingga mau nggak mau itu negara Indonesia kan harus mengeluarkan banyak asuransi kesehatan ya. Nah, itu dikeluarkan dari mana? Salah satunya adalah pajak. Nah, pajak makanya di Indonesia itu tinggi, taksnya tinggi. Maka untuk mensupport ini kegiatannya adalah untuk mensupport salah satunya adalah fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Oke, dan ternyata di Indonesia ini merupakan negara yang paling tinggi ya jumlah masyarakatnya dengan kondisi DM tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 itu paling banyak se-ASEAN dengan angka 26,781 jiwa. Nah, DM itu kan dibagi menjadi DM tipe 1, DM tipe 2 dan DM gestasional. Ya, Anda sudah tahu ya. Perbedaannya adalah DM tipe 1 itu adalah DM di mana setiap harinya si pasien itu membutuhkan injeksi insulin. Ya, dia ada insulin yang harus disuntikkan ke lengannya ya, entah itu lengan, entah itu paha. Yang jelas di otot, di perut ototnya disuntikkan untuk menekan agar kadar gula itu tidak naik. Ya, jadi sifatnya kalau di DM tipe 1 itulah masih pasien sudah ketergantungan terhadap insulin. Ya, ketergantungan terhadap insulin. Insulinnya adalah insulin injeksi yang disuntikkan. Tapi kalau DM tipe 2 itu adalah si pasien tidak tergantung dengan injeksi insulin, tetapi si pasien harus mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan kadar gula secara oral atau diminum. Oral itu diminum. Ya. Nah, kalau yang tipe 1 harus disuntikkan setiap hari. Ya, injeksi insulinnya disuntikkan, tetapi kalau yang DM tipe 2 itu diminum setiap hari, tidak injeksi. Kalau gestasional itu adalah DM
di mana didapatkan pada saat hamil, ya biasa. Dan ini terjadinya pada perempuan, karena yang hamil kan perempuan, ya. Nah, kondisi diabetes mellitus yang terjadi pada saat si ibu ini sedang mengandung atau hamil. Biasanya terjadi oleh karena overweight, pasiennya overweight, berat badan yang berlebih, dan biasanya terjadi pada pasien-pasien dislipidemia atau kadar lemak yang tinggi, ya. Kadar kolesterol yang tinggi, kalau tahu dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, gitu ya. Tetapi beda ya, dislipidemia itu adalah dia terdiri dari banyak hal, tapi kalau kolesterol itu hanya kolesterol saja. Tapi kalau dislipidemia itu kandungannya adalah terdiri dari kolesterol, LDL, low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein, dan triglyceride. Ya, ada 4 komponen. Itu yang disebut sebagai lipidemia. Kalau dislipidemia berarti si pasien ada terjadi penyimpangan atau value atau angka dari lipidnya itu melebihi normal, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai dislipidemia. Nah, biasanya wanita-wanita dengan overweight, kemudian dislipidemia itu mengakibatkan pada saat dia hamil, dia akan mengalami diabetes mellitus atau kadar gula yang tinggi, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa DM itu mempunyai komplikasi, ya, dia akan memberikan komplikasi. Nah, selama ini masih diperbincangkan atau didebatkan apa yang mengakibatkan komplikasi secara signifikan. Akan ada beberapa faktor yang mengakibatkan komplikasi secara signifikan. Nah, komplikasinya itu ada 2, yaitu komplikasi makrovaskuler atau pembuluh darah yang besar, dan komplikasi mikrovaskuler atau pembuluh darah yang kecil. Nah, makrovaskuler itu seperti apa contohnya? Pasien mengalami apa? Makrovaskuler, misalnya si pasien mengalami cardiovascular disease, ya, atau serangan jantung, itu namanya makrovaskuler. Kemudian pasien mengalami stroke, itu juga makrovaskuler, ya. Tetapi kalau si pasien yang mikrovaskuler, misalnya apa? Mikrovaskuler, pasien mengalami nefrotis. Nefrotis itu adalah infeksi pada ginjal. Akhirnya si pasien mengalami gagal ginjal, itu juga vaskuler secara mikro. Kemudian pasien mengalami retinopati, ya, retinopati itu adalah gangguan pada mata, ya, sehingga mengakibatkan kebutaan, itu juga mikrovaskuler. Mikrovaskuler lainnya adalah diabetic peripheral neuropathy, itu juga mikrovaskuler yang akan berkembang menjadi ulcus diabeticum, ya, diabetic peripheral neuropathy. Kemudian vestibulopati atau vestibular yang akan berkembang menjadi vestibular disease. Nah, itu merupakan beberapa contoh contoh dari makro maupun mikrovaskuler, itu ya. Nah, penyebabnya apa? Selama ini masih diperdebatkan, Bu Sela bilang. Tetapi literatur review mengatakan hal penting yang mengakibatkan komplikasi itu terjadi adalah kondisi kadar gula yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus, ya. Nah, kadar gula yang tinggi atau kita sebut sebagai hiperglikemia, ya, dan terjadinya secara terus-menerus. Jadi tubuh ini terpapar oleh kadar gula yang secara terus-menerus tinggi, ya, terus-menerus tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada juga yang mengatakan durasi dari DM itu sendiri. Durasi DM, berarti lamanya si penderita ini mengalami diabetes mellitus. Literatur review mengatakan DM dengan durasi lebih dari 5 tahun, ya, lebih dari 5 tahun dan kondisi kadar gula yang tidak stabil, ya, itu yang mengakibatkan komplikasi mikrovaskuler. Mikrovaskuler itu semakin cepat terjadi. Yang paling banyak adalah terjadi mikrovaskuler itu adalah diabetic peripheral neuropathy atau DPN. Ya, DPN, diabetic peripheral neuropathy. Nah, itu yang akan berkembang menjadi ulcus diabeticum. Yang kedua, ya kan, mikrovaskulernya adalah retinopati atau penglihatan yang kabur, ya.
itu kan terjadi ischemic pada mata, ya, sehingga mata ini akan retina tidak bisa dilatasi secara maksimum, sehingga mengakibatkan dia kabur atau double vision, ya, dia terasa double kemudian berkembang menjadi blind atau dia menjadi buta. Yang ketiga adalah nefritis atau gagal ginjal. Yang keempat adalah banyak hal yang lainnya, salah satunya adalah vestibular disease atau vestibulopati. Itu ya. Nah, kalau yang makrovaskuler yang besar, pembuluh darah besar itu terjadi sekitar lebih dari 10 tahun si pasien menderita DM. Ya, tetapi kalau pasien menderita DM tipe 1, ya, DM tipe 1, kondisi komplikasi makrovaskuler akan lebih cepat terjadi, yaitu sekitar 5-10 tahun sudah terjadi komplikasi ke makrovaskuler. Tetapi kalau pasien menderita DM tipe 2, ya, lebih banyak dia akan menderita komplikasi pada mikrovaskuler, ya, sekitar lebih dari 5 tahun. Tetapi untuk kemungkinan terjadi makrovaskular complication untuk DM tipe 2 itu sekitar lebih dari 10 tahun. Nah, literatur review mengatakan seperti itu, ya. Nah, kita tahu diabetes mellitus itu apa? Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi. Artinya, dia disebabkan oleh banyak hal. Nah, pada intinya WHO ini mengatakan bahwa DM itu adalah ketidakmampuan, ya, ketidakmampuan sel beta Langerhans, yaitu yang ada di kelenjar pankreas untuk memproduksi insulin, ya. Ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan di sini itu diartikan ada 2, ya. Ada 2, insulin defisiensi. Insulin defisiensi itu adalah bahwa si sel Langerhans itu memproduksi insulinnya itu tidak mencukupi kebutuhan dari sel-sel tubuh manusia itu sendiri. Artinya sel insulin itu minus. Insulin kan dirubahnya menjadi dari mana sih? Insulin itu sebenarnya dari preinsulin, proinsulin, insulin, ya. Yang digunakan oleh tubuh kita adalah insulin. Insulin itu digunakan untuk kontraksi otot, untuk aktivitas dan sebagainya. Tetapi dalam tubuh orang DM, dia tidak bisa menghasilkan insulin 100%. Kan tadi preinsulin, proinsulin, and then insulin, ya. Nah, kalau dia bisa mengakibatkan buat atau sel ini menghasilkan insulin yang 100% itu tadi, maka tidak akan terjadi diabetes mellitus. Karena kadar insulinnya memenuhi kebutuhan sel. Tetapi orang DM itu, ya, preinsulinnya ke proinsulin itu bagus bisa tercipta. Lah dari proinsulin ke insulin tidak bisa. Nah, kalau proinsulin ke insulin nggak mampu, maka DM tipe 2. Tetapi preinsulin ke proinsulin tidak mampu, maka DM tipe 1. Itu ya, Mudang. Jadi, di dalam tubuh orang DM, itu banyak kadar dari proinsulin. Ya, kalau DM tipe 2 banyak proinsulin. Tetapi proinsulin ini tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh sel untuk aktivitas, karena dia bukan insulin. Gitu ya, dia bukan insulin, dia proinsulin. Jadi insulin yang belum matang, nggak bisa digunakan untuk aktivitas. Nah, makanya kadar gulanya tinggi akhirnya, karena proinsulin itu tidak boleh ada dalam tubuh manusia terlalu banyak. Dia harus diubah menjadi insulin melalui siklus Krebs, gitu ya, melalui metabolisme siklus Krebs. Nah, akibatnya si tubuh ini kekurangan insulin, artinya tidak mampu ini sel Langerhans dalam membentuk insulin. Itu yang disebut sebagai insulin defisiensi. Nah, ada yang 2 namanya insulin resistensi. Insulin resistensi itu adalah resistance. Resisten itu tidak bisa sama sekali menghasilkan insulin. Tidak bisa sama sekali. Jadi ada insulin defisiensi dan insulin resistensi. Sudah resisten itu berarti sudah tidak mampu. Nah, itulah yang menjadi DM tipe 1. Artinya preinsulin ke pro aja dia sudah tidak mampu, apalagi ke insulin, ya. Sudah tidak bisa sama sekali menjadi insulin. Jadi dalam tubuh itu hanya banyak mengandung preinsulin. Nah, itu mengakibatkan sel-sel tubuh itu kekurangan insulin. Kalau kekurangan insulin, maka
tubuh ini tidak bisa beraktivitas, sel-sel itu tidak bisa mendapatkan makanan sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya apa? Sel ini tidak diberi makan loh. Akhirnya degenerasikan selnya. Nah, akhirnya si pasien ini nampak kurus. Ya, dia berat badannya semakin menyusut, semakin kecil, semakin kurus. Karena apa? Karena sel-selnya adalah degenerasi karena dia tidak mendapatkan insulin untuk beraktivitas. Gitu ya. Mudeng ya. Kemudian ada perasaan lapar terus. Iya, yang dia makan itu tidak bisa dimetabolisme. Akhirnya ada perasaan dia pingin makan terus. Ya. Nah, kemudian ada pipis terus. Nah, ciri-cirinya adalah salah satunya makan terus-menerus, rasanya lapar terus, kemudian haus terus. Ya, haus terus. Kemudian si pasien ini pipis terus di malam hari. Kenapa pipis terus di malam hari? Karena akan langsung terjadi ekskresi, tidak terjadi metabolisme di dalam ginjal. Ya, karena tidak ada energinya. Karena tidak mendapatkan insulin, jadi langsung dikeluarkan. Jadi kalau kita makan juga langsung hilang. Nah, karena tidak dimetabolisme oleh insulin itu sendiri. Gitu ya. Insulin itu sangat-sangat dibutuhkan oleh si pasien, oleh kita sebagai manusia untuk beraktivitas. Aktivitas siapa? Aktivitas sel. Insulin itu sangat bermanfaat untuk sel, untuk aktivitasnya sel. Tetapi kalau insulin yang tidak kecukupan, nah maka akan terjadi penyimpangan metabolisme. Gitu ya. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tema? Oke. Salah ya. Oh, Ibu mohon maaf. Boleh Izin untuk diulang yang tadi pre-insulin ke proinsulin tipe 1 yang menyebabkan tipe 1, Ibu. Soalnya tadi penjelasannya agak kecepatan, Bu. Oke, sebentar ya, saya ambil bolpen biar kalian bisa coret-coret. Sebentar. Tadi ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Aduh, ini nggak bisa. Sebentar. Harus pakai ini dulu sih. Oke, ini ya, udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Ada pre-insulin, ada pro-insulin, dan insulin. Ya, ini semua dibuat di mana? Semuanya dibuat di sel
sel-sel Langerhans atau sel yang ada di pankreas. Karena dia rusak, terjadi gangguan pada sel Langerhans, maka sel Langerhans ini menjadi tidak mampu menghasilkan insulin. Yang dibagi menjadi dua, insulin defisiensi. Terjadi insulin defisiensi dan insulin resistensi. Ya. Insulin defisiensi dan insulin resistensi. Nah, defisiensi dia bisa menghasilkan tetapi tidak maksimum. Dia hanya menghasilkan sedikit. Misalnya otot-otot kita, tubuh kita itu butuhnya adalah 100%. Tetapi insulin itu hanya dihasilkan 75%. Itu namanya insulin defisiensi. Tetapi kalau resistensi, dia sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Inilah yang kita sebut DM tipe 1. Ya, DM tipe 1. Ini insulin resistensi. Nah, insulin itu adalah ini. Kalau ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kontraksi otot, untuk aktivitas sel. Gitu ya. Nah, dalam tubuh itu harusnya menghasilkan ini. Ini sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, untuk kontraksi otot, untuk aktivitas sel dan sebagainya. Tetapi dalam DM, dalam pasien DM, karena terjadi kerusakan di sini, maka dia tidak mampu menghasilkan insulin dengan 100% itu tadi. Maka ini kan butuh pre menjadi pro, kemudian pro diubah menjadi insulin, gitu ya. Nah, karena apa? Ini rusak, sel Langerhansnya rusak. Kok bisa rusak? Kenapa? Banyak faktor. Karena infeksius, karena oksidan yang terlalu banyak dalam tubuh manusia itu sendiri sehingga merusak sel-sel Langerhans. 2, karena degenerasi. Nah, banyak hal ya, multifaktorial. Ya, sehingga dalam tubuh ini kalau insulin defisiensi bisa pre ke pro dulu. Oke, dia bisa. Oh, tubuh ini harusnya kan menghasilkan energi 100% ya. 100, dia punya energi 100. Karena orang DM itu terjadi gangguan pada sel Langerhans, maka dia hanya punya energi 750. Ini 1000 ya, 750. Nah, di sini 500 nih, dibagi 2. Di sini hanya 250. Jadi tidak bisa menghasilkan insulin. Dari pro insulin ke insulin jadi minus. Karena energi yang dia punya hanya 250. Jadi kan kurang. Jadi dalam tubuh ini kan banyak sekali proinsulin. Tetapi proinsulin ini tidak bisa digunakan oleh tubuh, oleh sel-sel tubuh. Karena dia bukan insulin asli. Gitu loh. Ini yang paling banyak, proinsulinnya banyak dalam tubuh. Tapi insulinnya yang bisa dirubah hanya sekitar 250 energinya saja. Nah berarti kan minus toh. Minus insulin, maka disebut insulin defisiensi. Nah, inilah yang disebut sebagai pasien DM tipe 2. Ya, proinsulin terlalu banyak. Harusnya kan semuanya ini 500, di sini harusnya 500 ya. Di sini juga 500, sehingga semuanya proinsulin diubah menjadi insulin, sehingga sel-sel ini bisa berkembang, sel-sel ini bisa beraktivitas dengan baik, gitu loh. Ya. Sel-selnya tidak kelenger karena dia kalau kelenger ya karena dia kekurangan insulin. Nah, kalau orang DM tipe 1 disebut sebagai resistensi. Resisten itu sudah menetap. Si Langerhans ini sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin. Jadi zero. Jadi hanya pre ke pro aja dia pun kesusahan. Kenapa? Karena energi, karena rusakan. Langerhans itu kan harus memetabolisme. Energi dia punya nggak 750 lagi, tapi dia hanya punya 250. Dan 250 hanya dirubah menjadi pre ke pro. Harusnya kan 500, itu pun minus. Nah, gimana pro ke insulin? Sama sekali nggak bisa membuat dia. Jadi tubuh ini benar-benar kekurangan insulin. Resistance. Ya. Nah, sehingga orang ini yang disebut sebagai DM tipe 1. Nah, ini wajib dan harus dikasih injeksi insulin, disuntikkan di lengannya, di pahanya, di pantatnya ya. Suntik insulin untuk bisa membantu merubah perubahan ini. Pre ke pro, pro ke insulin. Itu pun tidak bisa 100% juga, tetapi menolong. Gitu ya.
Hingga orang-orang DM itu karena setiap dia makan, ya, setiap dia makan, makanan yang dia makan itu tidak bisa digunakan untuk sel. Tidak bisa digunakan untuk sel. Ya. Kan harus kita makan, kemudian dirubah ya, insulin proinsulin menjadi insulin, kemudian untuk aktivitas sel. Ini nggak bisa. Jadi ini sel-sel tubuhnya itu kekurangan insulin, dia minus insulin. Dia cuma bisa makan aja, tetapi kadar kandungan nutrisi yang ada di makanan itu tidak bisa dirubah jadi insulin. Sel-sel ini kekurangan insulin, akibatnya sel-selnya menjadi atrofi, degenerasi, jadi kurus orangnya. Tapi perasaannya lapar terus karena sel-selnya ini tidak mendapatkan makanan, gitu loh. Tidak mendapatkan makanan selayaknya, dia mintanya sate kok nggak dikasih apa-apa. Ini kan sate tapi dikasihnya makanannya adalah bakmi, ya kan, nggak matching. Akhirnya sel-sel ini selalu kelaparan, itulah istilahnya ya, gampangnya selalu kelaparan karena dia tidak bisa mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya. Akhirnya si pasien ini rasanya ingin makan terus, lapar terus, yang kita sebut sebagai disfagia. Perasaan lapar terus menerus, ya. Dan setiap kali makan, minum, tidak akan melalui suatu ekskresi di ginjal, karena ginjal juga akan kekurangan insulin, sehingga ginjal dalam proses ekskresi itu juga tidak akan terekskresi dengan mudah, langsung bablas semuanya keluar. Akhirnya retensi kan dia, akhirnya retensi urinnya terus dia keluar. Nah, itu yang disebut sebagai dysuria, sehingga pasien merasakan haus secara terus-menerus. Itu ya. Nah, sudah jelas pre dan pro and then insulin. Jelas ya? Nah, dari sinilah, starting inilah, karena sel-sel dalam tubuh ini kekurangan insulin, maka dalam tubuh diabetes mellitus pasien DM mudah terjadi komplikasi. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan metabolisme. Kenapa terjadi penyimpangan metabolisme? Selnya ini kekurangan energi, kekurangan insulin, sehingga selnya itu tidak bisa melakukan metabolisme sesuai dengan role-nya, sesuai dengan perannya. Akhirnya karena dia kekurangan insulin, dia melenceng semua. Kamu kalau kurang makan, luding nggak? Luding kan? Kamu kalau lapar, lemot nggak? Lemot kan? Nah, sama seperti sel kamu. Kalau dia lemot, artinya dia tidak bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Akhirnya terjadilah dia penyimpangan metabolisme di sini. Sehingga orang-orang DM sering dia mengalami namanya dislipidemia. Ya, dislipidemia. Oke? Sering mengalami dislipidemia, yaitu penyimpangan kadar lemak dalam tubuh. Nyimpang itu artinya dia kadarnya lebih dari normal. Apa saja biasanya? Ada kolesterol, ada LDL-nya tinggi, kolesterol tinggi, LDL tinggi, HDL-nya rendah, trigliseridnya tinggi. Nah, ini namanya dislipidemia. Low density lipoprotein, high density lipoprotein, dan TG itu adalah trigliseridnya tinggi. Gitu ya. Mudeng. Nah, setelah itu banyak sekali kadar gula dalam darah. Nah, ini kan pembuluh darah di tunica intima, ya kan? Tunica intima. Ada tunica intima, tunica media, tunica serosa. Yang paling luar namanya serosa atau adventitia. Ya. Nah, oke. Darahnya masuk, ya. Di sini darah itu bawa apa? Bawa darah itu bawa oksigen, O2, nutrisi, eritrosit, leukosit, trombosit. Masuklah dia ke sini. Kadar gula yang tinggi atau kita sebut hiperglikemia itu mengakibatkan dua hal terjadi pada pembuluh darah. Dua hal yang terjadi dalam pembuluh darah, yaitu apa kemarin misalnya pernah ya atau belum ya? Yaitu dia akan mengakibatkan
apa namanya, simpatik hipertoni. Hipertonik dan merangsang endotelin. Simpatik hipertoni dan mengakibatkan penyimpangan endotelin. Nah, artinya apa? Kalau hiperglisemia atau kadar gula dalam darah secara terus-menerus terjadi, ya, dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan pembuluh darah ini menjadi vasokonstriksi atau simpatik hipertoni. Simpatik hipertoni artinya dia terjadi vasokonstriksi. Pembuluh darah ini lebih sempit, ya. Nah, ini lebih sempit, diameternya akan lebih kecil, tekanan intravaskularnya tinggi, ya. Dan dia mengeluarkan endotelin. Endotelin itu pembuluh darahnya tuh kaku karena dia mengeluarkan molekul adesi. Woi. Macet. Ya, molekul adesi. Jadi molekul adesi itu membuat pembuluh darahnya dipenuhi seperti platelet, dipenuhi seperti lem. Jadi banyak lem di dalam pembuluh darahnya. Oke. Di sini banyak lem. Nah, ini banyak lem. Sudah pembuluh darahnya kaku dan banyak lem. Darahnya masuk bawa ini semua. Lama-lama dia kan harusnya kalau selang ya, kalau selokan itu kalau banyak kotorannya itu kan airnya nggak bisa lancar toh ya, ya kan? Nah tapi kalau kotoran itu nggak ada kan lancar, bus gitu ya, seperti besi juga kalau dia karatan ya, banyak karat, otomatis kalau dialiri air juga tidak akan cepat airnya itu keluar, dia akan lambat. Sama seperti pembuluh darah ini. Pembuluh darahnya orang DM itu sifatnya akan begini kalau dia terjadi hiperglisemia. Jadi aliran darahnya tidak akan bisa lancar dan di sini banyak molekul adesi, maka karena darah ini banyak mengandung ini semua, ini akan lengket di sini. Ya, dia akan tersumbat di sini. Nah, dia akan ikut di sini lengket. Akhirnya dia nyangkut tambah banyak. Nah, akhirnya gunung begini. Nah, ini yang kita sebut apa, Nak? Arteriosklerosis. Ya, ini yang kita sebut sebagai arteriosklerosis atau plak. Ya. Nah, kondisi plak ini semakinlah terjadi penyimpangan metabolisme. Atau metabolic syndrome. Nah, sehingga orang DM terjadi hiperlipidemia ya bisa terjadi oleh karena tadi sel-sel yang tidak mendapatkan makanan insulin yang banyak, yang kedua juga kondisi ini, arteriosklerosis. Ya, mudeng ya? Nah, akibatnya apa? Nah, dalam tubuh si pasien pembuluh darahnya banyak, ya kan, mengandung arteriosklerosis. Akibatnya, ya, ini tubuh, nah ini kaki. Aliran darah ke perifer itu semakin berkurang. Suplai oksigennya, nutrisinya ke perifer itu ke kaki terutama ya, ke ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan, ini tangannya, dia semakin berkurang. Akibatnya, ini kan suplai oksigen nutrisi ke jari-jari tangan semakin berkurang kan. Akibatnya jari-jari kaki maupun tangan itu jaringannya menjadi apa? Isemik. Karena dia kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi. Dia isemik. Ya. Nah, kalau dia isemik,
Ya kan? Ischemic. Dia mengakibatkan apa? Tanda dan gejalanya. Ada nyeri, ya, ujung-ujung jari kaki, tangan maupun kaki, kebanyakan kaki ya. Ada perasaan nyeri, senut-senut, kayak rasanya terbakar, panas. Nah, ada panas. Ada paresthesia atau kesemutan. Ada perasaan kebas-kebas. Tebel, rasanya tebel ujung-ujungnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai diabetic peripheral neuropathy, DPN. Nah, ya, yang inilah yang akan berkembang menjadi ulkus diabetik. Gitu ya? Mudah? Oke. Nanti kita cerita, Mama, cerita lagi sebenarnya seperti apa. Nah, ulkus itu, ulkus diabetikum itu bisa oleh karena dia menderita diabetic peripheral neuropathy atau dia mengalami namanya vaskulopati. Ya, jadi ulkus DM dia disebabkan oleh dua hal, yaitu diabetic peripheral neuropathy dan oleh karena vaskulopati. Vaskulopati itu ada dua, yaitu arterial dan vena. Ya, nanti kita harus mendeteksi ini vena, ini arteri, atau ini DPN. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Baik. Kriteria dari diabetes mellitus. Nah, ada pemeriksaan yang kita sebut gold standard test. Gold, namanya gold itu berarti emas kan? Standard test. Gold standar. Gold itu emas, berarti seluruh dunia ini mengakui bahwa itu menjadi tes yang standar untuk mendiagnosa DM. Ya, untuk mendiagnosa DM, yaitu apa? Ini HbA1c atau serum hemoglobin 1c. Nah, itu caranya diambil dari intravena darahnya, ya. Kemudian dicek ke laboratorium untuk cek HbA1c. Bu, itu yang lewat fingertips itu bisa. Itu namanya glukosa periferal. Jadi gini, di dalam sel, ini namanya ekstrasel. Ya, di antara sel-sel ini ada namanya interstisial. Kalau serum HbA1c, dia mengukur kadar gula dalam darah itu yang ada di sini, di dalam sel. Ini yang penting. Kalau ini namanya plasma, cairannya namanya plasma. Nah, kalau kamu menggunakan tes gula darah menggunakan fingertip, crack gitu ya, oke? Atau Anda memeriksakan intravena, kemudian pemeriksaannya adalah gula darah sewaktu atau gula darah puasa, bukan HbA1c. Itu yang dilihat adalah kadar gula yang ada di plasma, ekstraselulernya. Ini kan ekstraseluler. Nah, itu harus dikontrol setiap bulan. Tetapi kalau HbA1c itu per 3 bulan. Kenapa, Bu, 3 bulan? Karena HbA1c itulah ikut dalam kehidupan eritrosit. Eritrosit itu kan mati. Eritrosit itu mengalami kerusakan setelah 3 bulan. Eritrosit kan hidupnya di dalam sel. Ya, dia akan mengalami regenerasi setiap 3 bulan sekali. Nah, HbA1c itu merupakan kadar gula yang ada di dalam sel, di mana dia akan musnah atau rusak setelah mengikuti eritrosit terjadi kerusakan, kemudian dia regenerasi lagi. Jadi itu yang dikatakan valid. Ya, pemeriksaan itu kan harus valid, harus reliable. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan fingertip, itu namanya pemeriksaan gula darah puasa atau gula darah sewaktu S. Sewaktu itu habis makan langsung diperiksa. Ya, diperiksa. Kemudian yang kita sebut sebagai TTGO ya, TTGO.
Nah, tetapi lebih bagus lagi kalau kita puasa dulu. Puasa sekitar 8 jam, maka kita menggunakan kadar ini. 6-8 jam. Tapi kalau kita puasa 2 jam ini. Jadi kalau kita habis makan 2 jam diukur, jadi kadar gula kita harus kurang dari 200 mgdl. Tapi kalau kita sudah puasa 8 jam, kadar gula kita harus kurang dari 126 mgdl. Ya, kalau lebih dari ini atau lebih dari 200, maka Anda dikatakan sebagai diabetes mellitus. Atau lebih dari 140, range-nya 140 sampai 199 atau 100 sampai 125, berarti Anda kategori dari prediabetes. Normal itu di bawah 100. Nah, nanti dicek ya. Sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah menderita diabetes mellitus jika kedua orang tuanya dia menderita diabetes mellitus. Tadi lebih bagus lagi kalau punya bapak ibu, mbah kakung, mbah putri, yang diperiksa adalah HbA1c-nya. Valid dia. Ya, harus kalau di atas 6,5% itu namanya dia dikatakan diabetes. Ya, memang agak mahal dikit, tapi kan per 3 bulan. Tapi kan valid, kita bisa mendiagnosa pasien kita benar-benar DM atau tidak. Itu ya. Oke. Habis waktunya belum? Sudah jam 9. Jadi Bu Sila belum bisa cerita tentang bagaimana penata laksanaannya ya. Baiklah. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Bu. Jelas, Ibu. Jelas. Baik. Jelas, kalau belum jelas tanyain lagi nanti kalau pas praktek. Berarti hari ini belum bisa praktek ya, karena Bu Sila harus apa? Raker dulu. Ini sudah di WA Bu Umi. Baiklah. Oke, semoga mudeng yang saya jelaskan ya, sudah dicatat. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah secepatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.